Ketika Anda tanyakan, mengapa Yesus itu dijadikan Tuhan oleh kita? Dan kenapa kita sembah Yesus? Dia berkata karena ada mujizat bahwa bukti nyata Yesus itu Tuhan adalah dia lahir tanpa seorang bapa. Anda berpikir, Ustaz, alhamdulillah, kalau begitu, alangkah lebih cocoknya Nabi Adam menjadi Tuhan. Mengapa? Karena Nabi Adam bukan dilahirkan, tapi dihadirkan tanpa bapa sekaligus tanpa ibu. Bukankah itu lebih ajaib, Ustaz? Itu bentrok dan kontradiktif dengan akal manusia harusnya kalau yang sehat ya, Ustaz. Anda menemukan banyak kontradiktif di agama Nasrani, Ustaz, di Katolik ini. Di mana mereka beramal, Ustaz, tapi bentrok dengan perkataan yang ada di Alkitab. Izin Anda sampaikan sedikit, Ustaz. Salah satunya terkenal orang-orang Katolik ini suka makan, mohon maaf, babi, Ustaz. Sedangkan di Alkitab itu disebutkan dalam kitab Imamat bab 11 ayat 7 bisa dibuka, dan juga di bab Ulangan ayat 14 dan 18 dinyatakan demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, maka haram itu bagimu. Tapi mereka konsumsi babi, Ustaz. Begitu juga Ana dan keluarga, hobi banget dulu makan babi. Begitu juga masalah dulu. Dulu. Alhamdulillah, Ustaz. Begitu juga perkara anggur, di mana setiap perayaan Ekaristi bahkan ketika ingin menjadi seorang Katolik yang taat, yaitu dengan cara dibaptis, resmi menjadi Katolik, itu harus meminum anggur sebagai lambang darah Kristus. Lambang darah Kristus. Padahal nggak ada hubungannya anggur sama darah ya? Iya, relate-nya di mana? Roti dengan daging dan tubuh Kristus. Berarti kita makan tubuh Tuhan kita sendiri dong. Minum darah Tuhan kita sendiri dong. Bukankah itu perbuatan yang sangat keji, Ustaz? Kan begitu? Nggak masuk logika. Lalu larangan minum anggur pun ada di bab di kitab Imamat bab 10 ayat 9, di kitab Efesus bab 5 ayat 18, di Amsal bab 31 ayat 4 sampai 5. Anggur itu membuat kita terhuyung-huyung dan terhina. Dan disebutkan apabila seperti mungkin modelnya seperti tafsir, Ustaz. Jadi kalau ada perkataan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak senang, itu artinya kita melakukan dosa. Dan mengapa kita melakukan dosa dengan sengaja? Padahal Alkitab telah menjelaskan. Bukankah seorang yang beragama itu harus berpegang teguh dengan kitab yang dianutnya, kan begitu, Ustaz? Udah begitu, ketika Anda tanyakan tentang konsep ketuhanan, Ustaz. Ketuhanan Yesus Kristus. Tanya ke pastor. Iya, Anda tanya ke pastor, bahkan ke monsinyor. Suster, bruder, semua sudah Anda tanyakan. Dan gak ada yang membuat hati Anda ini tergugah untuk puas gitu, Ustaz. Enggak, sama sekali. Awal muncul pertanyaan dan keraguan antum seperti ini karena diskusi sama teman-teman aktivis gereja, atau memang ada kelas yang antum hadir, antum bertanya pada dosen untuk pengajarnya, itu gimana? Ana punya kelas, Ana berdiskusi dengan teman-teman, dan Ana rajin baca Alkitab. Dan kalau katanya kitab suci itu kan tidak tersentuh. Loh, kok suci ada revisi? Kan gitu, Zat. Ini udah kontradiksi menurut diri Ana waktu itu. Judul full kajian di YouTube.